teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Nama saya Yuwana dan di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang WordPress. Ini adalah bagian kedua dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Mari kita mulai. Dalam video bagian pertama kemarin kita telah membahas tentang apa itu WordPress, kemudian di mana bisa mendapatkannya, dan perbedaan antara WordPress org dan wordpress.com. Di video kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas fitur-fitur unggulan dari WordPress. Fitur-fitur apa saja yang menjadi keunggulan dari WordPress? Nah, seperti yang telah dibahas kemarin bahwa WordPress mendukung lebih dari 43% situs web di dunia. Dan angka ini meningkat setiap harinya. Nah, semuanya mulai dari situs web sederhana, situs blog, portal kompleks, situs web pemerintahan, dan bahkan aplikasi dibuat dengan WordPress. Nah, teman-teman juga bebas melakukan apa yang teman-teman suka dengan kode WordPress, bisa memperluasnya atau memodifikasinya dengan cara apapun, atau menggunakannya untuk proyek komersial tanpa biaya lisensi apapun. Berikut adalah daftar beberapa fitur yang menjadi standar WordPress, namun ada ribuan plugin yang dapat memperluas atau meningkatkan apa yang bisa dilakukan dengan WordPress, sehingga fungsionalitas yang sebenarnya hampir tidak terbatas. Yang pertama adalah kesederhanaan. Nah, kesederhanaan memungkinkan teman-teman untuk online dan publikasikan konten dengan cepat. Nah, tidak ada yang menghalangi teman-teman untuk membuat situs web dan mempublikasikan konten teman-teman di luar sana. Nah, WordPress dibangun untuk mewujudkannya. Nah, yang kedua adalah fleksibilitas. Nah, dengan WordPress, teman-teman dapat membuat semua jenis situs web yang teman-teman inginkan. Situs blog atau situs web pribadi, blog foto, situs web bisnis, portofolio profesional, situs web pemerintahan, situs web majalah atau berita, komunitas online, bahkan toko online pribadi teman-teman. Nah, teman-teman dapat membuat situs web menjadi indah dengan tema dan memperluasnya atau mengembangkannya dengan plugin. Nah, teman-teman bahkan dapat membangun aplikasi teman-teman sendiri di atas WordPress. Kemudian yang ketiga adalah publikasi dengan mudah. Nah, jika teman-teman pernah membuat sebuah dokumen, maka pada dasarnya teman-teman sudah bisa membuat konten. Teman-teman dapat membuat posting atau halaman, kemudian memformatnya dengan mudah. Bisa menyisipkan media, dan dengan mengklik satu tombol saja, konten teman-teman bisa langsung ditayangkan di web. Kemudian yang selanjutnya adalah alat penerbitan. WordPress memudahkan teman-teman untuk mengelola konten teman-teman, membuat draft, menjadwalkan publikasi, kemudian bisa melihat revisi posting dan halaman, menjadikan konten teman-teman publik atau pribadi, dan mengamankan postingan atau halaman dengan kata sandi. Yang selanjutnya adalah manajemen pengguna. Jadi tidak semua orang memerlukan akses yang sama ke situs web. Nah, sebagai contoh, administrator mengelola situs, kemudian editor bekerja dengan konten, penulis dan kontributor menulis konten, dan pelanggan memiliki profil yang dapat mereka kelola. Nah, ini memungkinkan teman-teman memiliki berbagai kontributor ke situs web teman-teman tersebut dan membiarkan orang lain menjadi bagian dari komunitas teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah manajemen media. Nah, seperti pepatah mengatakan bahwa gambar bisa mengatakan 1000 kata. Itulah sebabnya penting bagi teman-teman untuk dapat dengan cepat dan mudah mengunggah gambar dan media ke WordPress. Hanya dengan mendrag and drop atau seret dan simpan file media ke pengunggah media untuk menambahkannya ke situs web teman-teman. Bisa menambahkan teks alternatif dan keterangan,
serta menyisipkan gambar dan galeri ke dalam konten teman-teman tersebut. WordPress bahkan telah menambahkan beberapa alat pengeditan gambar yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian yang selanjutnya adalah kepatuhan standar penuh. Setiap bagian dan baris dari kode di dalam WordPress sepenuhnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh W3C. Ini berarti bahwa situs web teman-teman akan berfungsi di browser saat ini, sambil terus mempertahankan kompatibilitas ke depan dengan browser generasi berikutnya. Yang selanjutnya adalah sistem tema yang mudah. WordPress sebenarnya dibundle dengan beberapa tema default. Tetapi jika tidak sesuai dengan selera teman-teman, ada direktori tema dengan ribuan tema bagi teman-teman untuk membuat situs menjadi lebih indah. Jika masih tidak ada yang sesuai dengan selera, maka teman-teman bisa unggah tema sendiri dengan hanya mengklik tombol. Hanya perlu beberapa detik saja bagi teman-teman untuk memberikan perubahan total pada situs web. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tambah fungsionalitas dengan plugin. WordPress hadir dengan banyak fitur untuk setiap pengguna. Untuk setiap fitur yang tidak ada di inti WordPress, ada direktori plugin dengan ribuan plugin. Sebagai contoh, menambahkan galeri kompleks, jejaring sosial, forum, widget media sosial, ada perlindungan spam, kalender, kemudian untuk pengoptimalan mesin pencari, formulir, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya adalah sistem komentar bawaan. Jika blog atau situs web diibaratkan sebagai rumah, maka kolom komentar memberikan ruang bagi orang lain atau pengikut teman-teman untuk terlibat dengan konten teman-teman. Nah, alat komentar WordPress memberikan teman-teman semua yang dibutuhkan untuk menjadi forum diskusi dan memoderasi diskusi tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dioptimalkan untuk mesin pencari. WordPress sudah dioptimalkan untuk mesin pencari. Untuk kontrol SEO yang lebih luas, ada banyak plugin SEO yang bisa digunakan. Nah, yang selanjutnya adalah gunakan bahasa Anda. WordPress tersedia dalam lebih dari 70 bahasa. Nah, jika teman-teman atau orang yang membuat situs web teman-teman lebih suka menggunakan WordPress dalam bahasa selain bahasa Inggris, maka itu mudah sekali dilakukan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah instalasi dan upgrade yang mudah. WordPress selalu mudah diinstal dan diupgrade. Nah, banyak layanan hosting yang menawarkan penginstal WordPress sekali klik, yang memungkinkan teman-teman menginstal WordPress dengan hanya satu klik. Atau jika teman-teman lebih senang menggunakan program FTP, teman-teman dapat membuat database, kemudian mengunggah WordPress menggunakan FTP, dan menjalankan penginstal. Yang selanjutnya adalah importir data. Nah, jika teman-teman menggunakan perangkat lunak blog atau situs web yang tidak disukai, atau menjalankan blog atau situs WordPress yang layanan hostingnya akan segera ditutup, maka WordPress hadir dengan fitur importir. Jadi WordPress telah memudahkan teman-teman untuk mengimport data. Yang selanjutnya adalah miliki data Anda. Nah, jika teman-teman pernah menggunakan layanan hosting yang tutup atau menghilang, dan data teman-teman juga ikut menghilang, maka dengan menggunakan WordPress, berarti tidak ada yang memiliki akses ke konten teman-teman. Yang selanjutnya adalah kebebasan. WordPress dilisensikan di bawah GPL yang dibuat untuk melindungi kebebasan. Jadi teman-teman bebas menggunakan WordPress dengan cara apapun. Menginstalnya, menggunakannya, memodifikasinya, dan mendistribusikannya ke orang lain. Kebebasan perangkat lunak ini adalah fondasi tempat WordPress dibangun. Kemudian yang selanjutnya adalah komunitas yang luas. Nah, sebagai CMS open source yang paling populer di web, WordPress memiliki komunitas yang dinamis dan suportif. Nah, ajukan pertanyaan di forum dan dapatkan bantuan dari banyak sukarelawan. Banyak sekali postingan blog dan tutorial tentang WordPress.
Nah, komunitas adalah jantungnya dari WordPress, menjadikannya bisa seperti sekarang ini. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara instalasi WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.